lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali. Ya, kejanggalan mulai daripada kejadian Jumat diumumkan hari Senin. Betul. Loh, kok masa kejahatan harus ada hari libur, hari Minggu, hari Raya? Ya, nggak benar itu. Sama sekali nggak ada laporan, merintahkan satpam seenaknya saja. Rekaman kamera pengawas atau CCTV hingga kini masih menjadi misteri. Buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Heho Pop Gengs. Kalau teman tentu tidak baku makan, tapi ini polisi. Dan karena melibatkan petingginya dengan posisi yang strategis, baku makan sesama ini menjadi lebih kompleks dari sekedar perselingkuhan. Senin 11 Juli 2022, Kapolres Metro Jaksel diwakili Kombes Pol Budi Herdi Susianto menyampaikan press release bahwa telah terjadi peristiwa baku dor di rumah Kadif Propam Polri pada tanggal 8 Juli 2022, hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Duren 3. Dilaporkan langsung oleh Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan segera saja kepolisian melakukan pengecekan TKP. Mendapati satu orang tergeletak yakni Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, olah TKP dan autopsi langsung dilaksanakan. Proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dengan semua temuan itu dilengkapi keterangan saksi, Kapolres Metro Jaksel mengatakan bahwa Brigadir J lebih dulu melakukan dor ke arah Baradae. Pernyataan ini kemudian dilengkapi dengan dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam. Serupa dengan kronologi yang dimuat di CNN setelah kejadian pelecehan itu, diduga istri Kadif Propam sempat teriak dan minta tolong, membuat Brigadir E datang dan menanyakan ada apa. Brigadir J yang berada di kamar istri Kadif langsung panik dan mengeluarkan dor 7 kali yang mengenai tembok, lalu dibalas Baradae sebanyak 5 kali. Sampai di sini, kejanggalan pertama pun didapatkan. Seperti pernyataan Pak Susno bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat. Tapi mengapa baru diumumkan di hari Senin? Alasannya pun lebih janggal lagi. Melansir Tribun, rilis kasus ini tertunda karena terkendala Hari Raya Idul Adha. Kok masa kejahatan harus ada hari libur, hari Minggu, hari Raya? Ya, nggak benar itu. Rabu 13 Juli 2022, konferensi pers dilakukan dipimpin oleh Kepala Biro Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Juga membenarkan peristiwa yang digambarkan press release 11 Juli. Kejanggalan kedua muncul di sini. Saat wartawan bertanya mengenai boleh tidaknya anggota polisi menjadi ajudan Ibu Bayangkari, Pak Ramadan menjawab bahwa Brigadir J bukanlah ajudan tapi supir dari istri Kadif Propam. Yang jelas adalah supir. Yang bersangkutan adalah anggota Polri PKO-kan di Propam. Terkesan tak terima tantenya Rohani Simajuntak lewat FB-nya mengunggah foto Brigadir J semasa hidup saat sedang bertugas di samping Irjen Verdi Sambo. Tidak seperti seorang sopir. Kejanggalan ketiga adalah CCTV yang menjadi salah satu alat penting. Mengutip Kompas, Kombes Pol Budi Herdi Susanto pada hari Selasa 12 Juli 2022 mengatakan bahwa seluruh kamera CCTV di rumah Verdi mati sejak 2 minggu sebelum kejadian. Masih dari Kompas, pekan setelahnya, pada hari Rabu 20 Juli 2022, Polri menyatakan telah menemukan rekaman CCTV yang bisa mengungkap insiden ini. Artinya bukan rusak, melainkan sempat hilang. Kadif Humas kan mengatakan statement sudah ditemukan, bukan sudah disita. Kejanggalan keempat paling aneh adalah luka pada Brigadir J. Versi kepolisian, 4 luka dor, 2 di dada, 1 di tangan, dan 1 di leher. Serta sayatan sajam di mata, hidung, mulut, dan kaki. Sedangkan versi keluarga, ada 7 luka, 5 luka dor, 2 luka adalah sayatan proyektil. Kakak Brigadir J sampai keheranan. Melansir Detik, Yuni Huta Barat mengatakan bahwa kalau memang adiknya melakukan hal itu, kenapa harus ditembak sebanyak itu seperti pembunuhan brutal?
Ayah mendiang Samuel Huta Barat lebih keheranan. Ia mengatakan bahwa sangat aneh jika anaknya yang pertama kali mendor, kenapa tidak kena sasaran. Padahal anaknya adalah sniper khusus yang terlatih. Sedangkan Baradae yang membela diri, dornya langsung kena. Lalu kejanggalan kelima, melansir Detik adalah handphone Brigadir J tidak ditemukan. Seperti telah dihilangkan atau dibuang. Sementara itu, kejanggalan keenam muncul, yakni handphone ayah, ibu, dan kakak Brigadir J malah kena retas oleh oknum yang tidak diketahui. Bahkan, seorang anggota DPR bisa mencium kejanggalan dalam kasus ini. Kenapa sih agak lambat? Itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin. Kejanggalan ketujuh melansir Kumparan, anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, menilai salah satu kejanggalannya adalah senjata yang digunakan oleh Baradae. Glock 17 adalah salah satu jenis dari senjata yang sering digunakan para petinggi Polri, berpangkat kapten atau ajun komisaris polisi atau AKP ke atas. Kejanggalan selanjutnya adalah larangan kepada keluarga untuk melihat jenazah dan tidak mendapatkan penjelasan jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya, seperti tak jelasnya keberadaan Kadif Propam saat peristiwa itu terjadi. Berulang kali menyebut itu adalah pembelaan diri dan hanya ada 2 saksi. Lalu Ketua RT yang menyatakan tidak mendengar dan tidak melihat ada olah TKP, apalagi kejadian dor-doran. Kejanggalan-kejanggalan ini membuat keluarga sangsi atas dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Sangsi akan lokasi penembakan sebenarnya dan diduga pelaku pembunuhan lebih dari 1 orang. Kasus pun semakin berkembang, nama lain bermunculan. AKP Rita Yuliana Polwan Cantik yang disebut-sebut mengajukan pengunduran diri bersamaan hari tragis yang ada di rumah Kadif Propam. Sempat viral saat bertugas di NTB berkat unggahan Iwan Fals di Twitter. AKP Rita kali ini trending lagi karena isu liar yang mensinyalir adanya hubungan gelap antara beliau dengan Kadif Propam. Semakin liar banyak yang berasumsi bahwa bisa saja Brigadir J mengetahui rahasia gelap Kadifnya, tapi ini belum jelas ya. Yang jelas adalah imbas dari kasus ini, sejumlah perwira Polri dicopot dari jabatannya. Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal atau Paminal Polri, Brigjen Pol Hendra, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Dan adik dari Brigadir J sendiri, Bribda LL Huta Barat, dimutasi dari Mabes Polri. Fakta terbaru dari kasus ini adalah telah naiknya status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Melansir TV One News, telah ada 1 tersangka yang ditetapkan tapi belum bisa diumumkan namanya. TNI pun siap membantu dalam penelusuran kasus ini dengan menyiapkan rumah sakit dan dokter dalam otopsi ulang. Masih dari sumber yang sama, Kamarudin, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkapkan temuan kuku Brigadir J yang dicabut sebelum mendiang tewas. Hal ini pun mengindikasikan adanya penyiksaan. Lalu ada seorang saksi yang merekam jenazah Brigadir J, seorang guru honorer lama yang baru diangkat jadi PNS. Ibu yang tadi ketahui namanya ini dipercaya bisa membawa secercah cahaya dalam penelusuran kasus. Kecurigaan pembunuhan berencana makin kencang berhembus, apalagi mengingat hubungan Brigadir J dengan Kadif Propam dan istri sangat akrab. Bahkan, disebut-sebut mendiang telah menganggap mereka sebagai orang tuanya. Ada apakah semua ini? Aku pun tak tahu, hanya mengumpulkan serpihan-serpihan kabar di semua media. Yang aku tahu hanya satu, jika kamu punya kuasa, kamu bisa melakukan apapun.